Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Ya, seperti biasanya kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Dan seperti biasanya jika pembahasan ini menarik teman-teman, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Baik ya teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya ya. Yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah Xabi Alonso siap kembalikan performa 3 pemain bintang Real Madrid teman-teman. Apakah benar ya? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Xabi Alonso mulai bekerja sebagai pelatih baru Real Madrid 2025-2026, yaitu mulai tayang tugasnya usai membawa Madrid melaju ke final Piala Dunia antara klub tersebut. Pelatih asal Spanyol itu lebih fokus untuk mempersiapkan timnya pada pramusim. Salah satu prioritas utamanya adalah membangkitkan performa 3 pemain penting tentunya dari inti tunggal dari Real Madrid sendiri, yaitu adalah Vinicius Junior, Rodrigo Goes, dan Raul Asensio. Ya, menurut informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Alonso ingin ketiganya kembali tampil tajam secara teknis juga dan mental juga, dan ia merasa sebuah potensi besar yaitu belum terpenuhi keluar pada musim lalu tentunya. Yaitu pertemuan pribadi dengan ketiganya dijadwalkan dimulai saat latihan perdana. Dari situ Alonso bersiap bisa memulihkan sebuah kepercayaan diri mereka terhadap beberapa rintangan ke depannya. Dan untuk yang berikutnya adalah Vinicius Junior dan Rodrigo jadi fokus utama, yaitu memang ya teman-teman, mereka adalah inti dari El Real pada saat ini yang mungkin diandalkan pada lini serang. Dan performa JR sekarang ya teman-teman ya, yaitu sempat ya menurun karena terlalu fokus pada pembicaraan kontraknya saja. Alonso ingin sang pemain kembali menaruhkan perhatian penuh pada pemainnya tersebut. Ada pula pengaruh dari kehadiran Kylian Mbappe yang disebut menjadi pengganggu mentalitas Vini JR. Alonso bertekad ya untuk menetralisasikan kembali, yaitu yang menekankan beberapa pentingnya kontraksi penting serta kerja sama bertahan tersebut. Sementara itu, Rodrigo juga mengalami penurunan performa dengan beberapa bulan terakhir ini teman-teman. Baik itu dari isu kepindahannya ke Premier League juga turut mempengaruhi konsistennya juga, terutama baik itu Rodrigo tetap ingin bertahan di Real Madrid namun masih terbuka pintu untuk tawaran keluar juga. Jika akhirnya bertahan, Alonso akan mendorong untuk mengarah kembali ke kecepatan dribble dan kreativitasnya pemain tersebut. Dan pelatih itu sekarang berusia 43 tahun ya teman-teman ya tentunya, dan ia ingin ya Rodrigo itu lebih lebih aktif tanpa bola, menurut perannya lebih besar lagi tentunya, yaitu dalam sistem permainannya yang ya tentunya yang akan memberatkan keseimbangan tim tersebut tentunya. Baik itu dari Asensio butuh percaya diri baru juga, yaitu Raul tentunya, yaitu Raul Asensio, yaitu mengalami sebuah krisis yang kepercayaan dirinya akibat beberapa kesalahan fatal ya. Dan ia tampil membuat ya untuk sempat membuat penalti itu tak perlu dalam keputusan buruk di momen krusial tersebut teman-teman ya. Dan itu adalah hal yang sangat mengecewakan sekali, bagaimana Alonso sempat memberikan tanggung jawab yang besar di Piala Dunia antar klub dan sayangnya Asensio gagal menjawab sebuah kepercayaan dan meminta maaf pada timnya sendiri. Dan kini Alonso untuk membangun ulang ya mentalitas Asensio tersebut dari nol, dan ia akan membicarakan langsung dengan memahami kondisi psikologis sang pemain tersebut. Dan untuk di sini juga menurut Alonso pentingnya setiap pemain yang yakin pada kemampuan sendiri tanpa target adalah mengembalikan sebuah kepercayaan diri Asensio yang sepenuhnya. Real Madrid kini memasuki era di bawah Xabi Alonso
menjadi salah satu yang awal yang mengembalikan versi terbaik ya tentunya dari pemain muda yang sempat bersinar teman-teman semuanya. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan yang sangat menarik karena ya ada beberapa tawaran yang menarik, yaitu adalah 75 juta euro ditolak ya siapa? Yaitu adalah klub Premier League ini gagal ya. Gaet Aurelien ya, itu dari Real Madrid teman-teman ya. Ya, itu mungkin yang didamba-dambakan juga pemain ya dari El Real tersebut, tapi gagal ya tentunya. Dan dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga kawan-kawanku semuanya, yaitu adalah Real Madrid belum mendapatkan gelandang bertahan ya yang anyar pada musim panas ini. Meskipun begitu, namun untuk menaruh sebuah kepercayaan yang sangat tinggi pada Auriel, tentunya Xabi Alonso memandang posisi gelandang yang bertahan seperti peran vital dalam skema permainan tersebut, menjadi salah satu pemain dengan kreativitas dan kritik yang alami sebagai ya pengatur ritme dan lini tengah permainan tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah ajang Piala Dunia antar klub ya, memang ya teman-teman ya dalam skema tersebut dengan kerap turun ya, yaitu untuk membantu lini serang dan menjadi polos ya tentunya untuk membangun serangan serta penampilan tersebut untuk menegaskan pentingnya bagi Real Madrid, dan hal tersebut klub pun bersikap tegas atas setiap tawaran yang akan datang untuk sang pemain tersebut. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah tawaran yang fantastik tak yang menggoyahkan Madrid juga, yaitu menurut laporan beberapa berita olahraga juga bahwa Real Madrid ya baru saja menolak tawaran senilai 75 juta euro dari klub Premier League, dan meskipun jumlahnya sangat besar namun tawaran ini ditolak tanpa pertimbangan lebih lanjut teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah Arsenal juga sebagai pihak yang mengajukan proposal tersebut, dan mereka tengah mencari gelandang bertahan baru dan menilai sang pemain tersebut cocok dan sangat ideal pada klubnya. Namun Real Madrid tak tergoda sedikit pun untuk melepasnya. Xabi Alonso memilih pemain tersebut sebagai bagian penting dari proyek dalam jangka panjang tentunya. Dan untuk pemain ini ya teman-teman ya, untuk Tchouaméni ingin bertahan di Bernabeu ya tentunya. Yaitu pemain ini yang sangat menunjukkan komitmen dan untuk bertahan di Real Madrid itu merasa nyaman dan percaya bisa berkembang lebih jauh bersama klubnya tersebut. Sang gelandang itu bermain di level tertinggi dan meyakini bahwa Madrid sebagai tempat terbaiknya untuk mencapainya. Dengan keyakinan ini klubnya maupun pemainnya sama-sama enggan mempertimbangkan sebuah kemampuan perpisahan tersebut. Namun ya untuk saat ini pemain tersebut tetap menjadi bagian integral dari Los Blancos tersebut teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan kita yang berikutnya ya teman-temanku semuanya ya, yaitu pembahasannya apa? Yaitu adalah kabar ketertarikan ya tentunya Real Madrid pada Ibrahim Konate teman-teman ya, itu pembahasan kita. Dari beberapa informasi yang beredar juga bahwa Liverpool belum mencapai sebuah kata kesepakatan dengan Ibrahim Konate, yaitu terkait perpanjangan kontrak pada musim panas ini. Hal ini memicu rumor transfer ke klub elit Eropa seperti PSG dan Real Madrid, itu sudah lama mengincar bek Prancis tersebut. Baik itu dari Real Madrid sendiri yaitu disebut tertarik ya untuk mendapatkan Konate, tapi enggan untuk membayar haknya yang dipatok Liverpool, dan klub Spanyol tersebut hanya siap menawar 20-25 juta euro. Untuk sementara itu Liverpool bertahan di angka 50 juta euro saja. Untuk ditahan dalam sebuah kesepakatan negosiasi, Konate justru dikabarkan tetap ingin bertahan di Aviet dan mereka memproses kontrak barunya masih berjalan alot. Sang pemain tersebut yang punya niat bulat untuk hengkang pada musim ini teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah Real Madrid dan PSG berebut Konate. Liverpool tunggu di harga yang mungkin terjangkau. Ya, untuk hal tersebut bahwa Real Madrid memang sudah lama memantau situasi Konate di Liverpool. Namun klub raksasa Spanyol tersebut itu memilih menunggu hingga harga turun dan kontrak sang pemain
flashback berakhir pada 2026 dan Madrid dan PSG sama-sama enggan untuk memenuhi tuntutan Liverpool yang memasang harga sekitar 50 juta euro. Tawaran Madrid ini dikisarkan 20 sampai 25 juta euro, belum menggoyahkan sikap dari The Reds tersebut. Baik itu dari sisi lain yang melaporkan informasi tersebut bahwa Konate sudah ditawarkan ke sejumlah klub top Eropa termasuk PSG, Real Madrid, dan Barcelona. Sebuah kesepakatan transfer tersebut terbuka jika kontraknya benar-benar habis, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah Konate mungkin masih bahagia di Liverpool dan negosiasinya masih berjalan juga. Yaitu menurut jurnalis juga dia telah mengungkapkan bahwa Liverpool masih aktif dan masih bernegosiasi dengan Konate terkait kontrak barunya tersebut. Meskipun belum ada sebuah kesepakatan, bek asal Prancis tersebut tetap nyaman di klubnya tersebut. Bahwa Konate dikabarkan ingin terus bermain dengan Liverpool untuk hal untuk mengambil sebuah keputusan mungkin yang untuk Hengkang mungkin belum ada ya teman-teman, dan statusnya sebagai pemain inti membuat klub tak ingin kehilangan salah satu aset yang sangat berharga juga pada lini belakang mereka, teman-teman. Dan kontrak yang belum tuntas juga membuat sebuah spekulasi transfer tersebut ya berhembus, namun ya hingga saat ini Konate untuk bertahan masih lebih besar dibanding sebuah keinginannya pindah tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah peluang transfer Konate belum tertutup sepenuhnya. Baik itu dalam sebuah wawancara jurnalis juga, baik itu mereka yang telah memang benar-benar serius untuk mengincar Konate, namun ia juga menegaskan bahwa prioritas sang bek tetap memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Baik itu Real Madrid jelas tertarik ya, tak perlu diragukan lagi, tapi mereka adalah sumber Konate yang sangat dekat sekali dengan memprioritaskan adalah memperbarui kontraknya di Liverpool meskipun prosesnya masih alot, ungkap dari beberapa media berita olahraga. Dan yang berikutnya adalah Liverpool dipersiapkan kontrak baru dan masa depan Konate. Baik itu dalam situasi Konate yang menjadi dilema di berbagai bintang di Liverpool juga, klub harus segera mengambil sebuah keputusan agar tidak kehilangan bek utama secara gratis selama 2 tahun mendatang. Jika Liverpool gagal untuk memperpanjang kontrak tersebut dan klubnya seperti Madrid dan PSG bisa memanfaatkan peluang pada tahun 2026 nanti. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini, teman-teman. Jika ada saya salah kata nantinya ya saya mohon maaf saja, dan anggaplah semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.